Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal. Saya bernama Cika Anindita dengan nomor absen 7. Saya Cinta Melika dengan nomor absen 8. Saya Rufaidah Hairina dengan nomor absen 29. Saya Syarafina Putri, absen 34. Saya Wika Winarci berabsen 36. Cinta. Proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada konsep negara kesatuan atau unitarisme, lalu kedua karakteristik negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada Armstrong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution tahun 1963, yaitu negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Lalu ada konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya. Hubungan antara pusat dengan rakyat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Lalu ada sistem negara kesatuan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Lalu ada desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi atau swatantra untuk menampung aspirasi rakyat di daerah. Terdapat parlemen daerah, meskipun demikian pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Lalu ada karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesepakatan yang tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Lalu ada Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik, yaitu melihat bangsa sebagai suatu organisme. Lalu hal ini diantara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada bentuk-bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. Yang pertama adalah unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga, tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Yang keempat, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaan. Yang terakhir, dari sudut geopolitik dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh, dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.
Lalu ada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada keinginan sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dimulai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik tahun 1945. Lalu yang kedua ada pasal-pasal tentang NKRI, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, pasal 37 ayat 5. Lalu ada pasal-pasal yang mengukuhkan NKRI, yaitu pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terakhir ada lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu ada karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu ada perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Adapun sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Lalu yang kedua ada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau biasa disebut UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Dan yang terakhir ada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 atau masa Orde Lama. Dekret Presiden tanggal Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu ada periode
Lalu ada periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 atau biasa disebut sebagai masa Orde Baru. Jatuhnya Soekarno pada tahun 1966 menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yaitu dikenal sebagai sebutan Orde Baru dengan pemimpin Soeharto. Soeharto muncul sebagai pimpinan Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu ada yang terakhir periode 21 Mei 1998 sampai sekarang yang biasa disebut masa reformasi. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Terima kasih.